sebenarnya editor tuh hanya untuk mendukung produktivitas ya, bukan untuk lebih bagus sepertinya enggak. Itu cuma mendukung produktivitas saja nih, biar kamu lebih gampang nanti gitu. Misal ada IntelliSense, ada jelasin ya. Ini aku buka dulu. Nah, nanti kalian bisa buka editor sama browser. Aku ini tuh agak apa ya, agak dejavu kayak ngulangin pelajaran, tapi nggak apa ya. Jadi gini, kalian buka browser aja. Terserah browsernya apa. Yang penting browsernya jangan Internet Explorer ya, jangan Internet Explorer. Nek bisa Chrome atau Firefox tuh karena nanti ada DevTools-nya yang ya sebenarnya yang lain ada juga, cuman nggak nyaman gitu kalau pakai Chrome atau pakai Firefox itu lebih enak untuk inspektornya. Nah, aku ini pakai Brave. Brave itu Chrome juga, open source-nya Chrome dibuat Brave. Ya, aku mau buka dulu ya. Tapi itu nanti aja. Kita kan ini filenya di sini nih. Nah, cara jalanin file HTML itu sebenarnya kalau cuman HTML tuh bisa langsung di-load oleh browser. Jadi kita nggak perlu bikin web server, nggak perlu install Apache atau Nginx, itu nggak perlu. Itu nanti. Ini kita kenalan dulu aja. Dan HTML itu kepanjangannya itu dari Hypertext Markup Language. Ini editorku pada besar ini ya, biar kelihatan. Nah, mungkin segini. Hypertext Markup Language. Dilihat dari katanya aja ya, markup itu ini bukan bahasa pemrograman tapi bahasa markup. Gini, aku mau jelasin mungkin di lihat di ini misal aku buka web nih, Tailwind CSS ya. Ini mau dibuat pakai teknologi secanggih apapun, pakai React, Angular, pakai Flutter mungkin itu tetap ada unsur HTML-nya. Karena itu yang dirender oleh browser. Kalian bisa lihat, kalian bisa klik kanan. Ini namanya inspektor untuk DevTool kita. Ini berguna banget ya, terutama untuk web developer karena di sini kita bisa melihat apa yang terjadi, bisa live code CSS-nya, bisa live code JavaScript-nya. Untuk kebutuhan developing karena dalam pemrograman itu kita sangat perlu yang namanya debugging ya. Nah, misalnya ada error, misal tombol ini error, oh aku tak buka uh, paintku dulu. Maksudku bukan paint, namanya apa, mana ya. hmm, aku lupa namanya. Animation bukan. Mana sih. Oh ya ini. Oke. Misal tombol ini itu error, kita tuh bisa ngecek semuanya di sini, di DevTool ini. Ya, tak jelasin sedikit soal DevTool-nya dulu. Sini tuh ada beberapa, ada elemen sama yang biasanya sering dipakai ya, elemen sama konsol. Elemen ini itu tuh untuk inspeksi HTML-nya. Misal kalian mau lihat ini, misal di sini itu code HTML-nya gimana sih? Tinggal kalian inspect aja, klik inspect tool untuk select elemen. Ya kalian arahin ke elemennya. Misal, nah itu code HTML di sini. Kalau konsol itu untuk JavaScript. Jadi di sini tuh live JavaScript. Kalau dulu Python juga pernah pakai Python Shell kan. Jadi itu benar-benar live kalau kita ngecode itu langsung keluar hasilnya. Misal satu tambah satu, satu tambah tiga lah. Nah, ini ada bedanya. Aku mau ngasih perbedaan sedikit. Apa sih bedanya? Bedanya kalau kita pakai yang seperti ini, kayak Python sama Python Shell itu kan juga bisa ya. Kalau kita nuliskan code misal satu tambah tambah kurangi 8.
1 tambah 8 itu 9. Kalau di Java kita nggak bisa langsung kayak gini, itu bedanya adalah jenis bahasa pemrogramannya. Ada bahasa pemrograman interpreter sama compiler. Bedanya dua, satu tambah tiga. Kalau compiler itu jatuhnya nanti harus di compile. Mungkin teman-teman yang semester baru belum ada ya makul soal bahasa pemrograman yang compile baru Python. Python sama JavaScript ya. Python sama JavaScript kan bahasa pemrograman. Python sama JavaScript itu interpreter. Jadi bisa langsung jalan. Nanti kalau udah masuk semester 3 nanti bakal belajar Java atau mungkin kalian ikut mobile apps juga itu bahasa pemrograman yang harus di compile ke dalam bahasa mesin baru bisa jalan. Bedanya di situ. Oke, lanjut ya. Jadi markup itu sebenarnya untuk gampangnya kalau kalian bangun sebuah gedung rumah, nah itu kalian tuh bikin kayak komponen temboknya, terus bikin jendelanya. Nah, CSS tuh gunanya untuk memberi warna, style, terus mungkin rumah kalian ada baling-balingnya bisa diputar gitu, animasi dan yang lainnya. Oke. Nah, HTML tuh berkembangnya panjang ya. Sekarang ini browser tuh mendukung HTML5. Jadi kalau dulu kalian nggak tahu ya, aku lupa juga pas pelajaran primer itu gimana, pas pelajaran pemrograman web statis itu gimana, yang dipelajari HTML5 atau berapa. Cuman untuk kalian tahu, itu biasanya kan kalau kita nulis file HTML itu biasanya diawali dengan doctype kayak gini. Nah, ini salah satu keunggulan atau kelebihan kalau kalian pakai text editor yang udah dikhususkan untuk programming. Misalnya Visual Studio Code atau Sublime atau Atom itu udah ada IntelliSense kayak gini. Auto. Misalnya, kenapa harus ada doctype kayak gini ya? Sebenarnya ini kalau kalian hapus tuh bisa jalan juga. Ini itu gampangnya gini teman-teman. Jadi HTML itu kan versinya banyak. Ada HTML1, HTML2, HTML ya sampai 5 terakhir. Browser itu kan tugasnya merender kode HTML nanti ya. Jadi ini jadi tampilan. Nah, si browser ini harus tahu ini tuh HTML versi berapa biar menyesuaikan dengan engine-nya mereka. Makanya doctype HTML ini tuh untuk mendefinisikan bahwa kita tuh pakai HTML yang paling baru, HTML terakhir. Kalau nggak pakai pun bisa, cuman itu nanti bakal memperberat kerja browsernya karena dia harus ngecek ini tuh code-nya ini ya contoh HTML ya. Ini tuh code-nya ini tuh HTML berapa sih? Gitu. Jadi kita best practice-nya tuh harus ada untuk HTML. Ya, oke. Okay. Terus kalau untuk struktur HTML-nya, yang pertama itu kita harus mendefinisikan, oh ini jelasin dulu sih. Soal yang di file HTML tuh unsur-unsurnya aja apa aja ya. Ini tuh maksudnya apa gitu ya. Ya. Ini namanya tag, teman-teman. Jadi misal dulu mesti kalian udah pernah belajar soal bikin tag head. Ini kalau nggak ditulis nanti nggak bisa jelasin sih. Tak tulis dulu aja. Pertama itu HTML dulu. Tag untuk banyak ini ya. Nah, ini disebut tag. Apapun nanti yang awalannya diawali dengan tanda ini, simbol kurang dari atau lebih dari ini, itu adalah namanya tag. TAG ya, bukan tag TEX, tapi TAG, tag. Dan ini selalu ada awal dan akhir. Jika di dalamnya ini ada elemen lagi. Jadi HTML itu sebenarnya terdiri dari elemen-elemen, teman-teman. Elemen-elemen nanti jelas elemen-elemennya apa aja.
Yang paling pertama itu ya HTML-nya buat ngapit kalau ini tuh bener-bener di dalam HTML. Like again, sebenarnya ini kalau enggak pakai juga bisa, cuman mungkin di beberapa browser nggak bisa jalan gitu. Tuh. Terutama kalau filenya kita tuh plain itu bener-bener murni HTML. Lalu yang harus dituliskan dalam sebuah file HTML itu adalah ini jelas tag HTML-nya, lalu tag head sama tag body. Terus dulu kan bisa tulis head sini, lalu body. Sorry, body. Di tag head ini kita biasanya mendefinisikan apa yang bakal kita gunakan di HTML-nya. Bisa judulnya, judul halamannya. Misal kita mau mengembed CSS eksternal atau JavaScript eksternal, atau kita mau mengembed fitur-fitur yang sudah disediakan di library yang sudah dibuat orang lain. Nanti coba kita praktekkan ya. Jadi, yang pertama adalah head. Nanti di sini kalian mendefinisikan tadi udah jelasin ya. Terus ya di body ini baru kalian definisikan elemen-elemen yang mau kalian buat. Biasanya sih yang paling pertama dari sih ini ya, H1, heading. H itu heading. Heading 1. Ini semakin tingkatan semakin tinggi, itu semakin kecil. H1, H2, H3, H4, H5 gitu ya. Ini pasti OMS gitu loh. Nah, terus kita harus ngisi beberapa yang elemen yang harus diisi di tag head kita. Sebenarnya ini best practice. Jadi nggak ada sih sebenarnya nggak apa-apa, cuman harusnya ada. Agen nanti bisa aja masalahnya nggak jalan di beberapa browser. Apalagi browser yang udah lama, yang outdated gitu kayak Internet Explorer dan yang lainnya. Nah, kita paling bagus kita definisikan dulu char setnya. Nah, tulis dulu aja. Caranya, kalian pakai tag meta. Meta ini biasanya untuk mendefinisikan apa-apa variabel yang bakal digunakan. Gampangnya variabel yang bakal digunakan di HTML kita. Ini kita mendefinisikan bahwa HTML ini tuh pakai char setnya itu pakai apa. Nah, kita tuh pakai char set UTF-8. Nanti mungkin kalian bisa cari tahu sendiri soal UTF-8. Ini tuh encoding. Ada banyak, ada ASCII, ada UTF-8. Cuman untuk HTML5 itu pakai UTF-8 karena karakternya itu lebih banyak daripada ASCII. Kalau nggak salah nanti itu di semester 4 atau 3 ya, itu nanti dipelajari soal ini. Ada ASCII, ASCII tabel dan yang lain-lainnya. Ini kalian nggak perlu sih dulu sih. Yang penting kalian perhatikan dulu aja untuk gimana yang lainnya untuk HTML-nya. Untuk di sini lah, untuk di body-nya. Setelah ini, setelah kita nentuin mendefine char setnya, kita bisa define judulnya. Judulnya kan tag title. Kita tinggal misal ini first class gitu. Ya. Jangan lupa di save yang penting ya. Kalau aku auto save biasanya. Nah, ini tinggal kalian buka aja di browser. Sorry. Apa tadi ini? Kalian bisa buka ke folder yang kalian simpan ini filenya. Langsung klik kanan open with aja. Bisa. Gitu. Kalau aku karena pakai VS Code itu biasanya tak cari dulu karena bisa aku nyari satu-satu tapi buang waktu. Makanya di VS Code itu ada fitur untuk nyari ini filenya di mana. Dipakai ini. Kalau mungkin di Linux atau di Windows itu nek di Linux reveal in folder mungkin. Windows juga. Kalau udah dapat di Finder ini kalau di Finder ini filenya tinggal kalian buka. Biasanya ada langsung open with-nya mau pakai browser apa itu biasanya ada. Aku mau pakai Brave. Oke, ini mau tak pisah dulu kayaknya biar nggak gabung.
Sini kita perbesar. Hmm, ya, ya ini jajaran. Oke, next. Apalagi yang kita butuhkan? Oke, ini sambil ngulang-ngulang mungkin. Ada tag lagi namanya paragraph. Kan kalau kita nulis paragraph gini, terus normal-normal aja. Gimana kalau ini dalam bentuk yang responsif, teman-teman. Jadi, dalam buat halaman page website itu, diharapkan banget nih, itu bisa responsif. Artinya, dibuka di layar sebesar ini, sama di HP, itu harusnya bagus-bagus aja, nggak berantakan gitu. Tidak bisa rencananya gimana ya. Ini kita bikin dulu tag paragraf dulu. Oh ya, aku referensinya yang ngasih tahu. Untuk referensi belajar kalian nanti, kalian bisa buka di W3 School, which is ini tuh yang benar-benar rekomendasi dari konsortium W3 yang bikin WWW, yang bikin website pertama kali. Ini tuh udah lengkap dokumentasi tag-tag apa aja yang digunakan. Sini ya. Kalau misal kalian lupa, nggak apa-apa, nggak ada salahnya. Kalau lupa itu nyari, itu bukan dosa. Nggak apa-apa, santai. Karena kita nggak Karena kalau program itu nggak harus ngafal sebenarnya teman-teman. Kalian paham aja yang bakal ini tuh nanti kita mau bikin apa, terus harusnya gimana. Kalian mungkin bisa cari dokumentasinya, it's okay. Jadi aku ngasih rekomendasi nanti kalian kalau cari-cari dokumentasi di sini. Kalau soal front end mungkin ya. Ini lengkap nih dari HTML, CSS, JavaScript. Oke. Oke. Sekarang juga coba kita bikin paragraf tuh yang panjang gitu. Ya, full. Paragraf yang panjang gitu. Kita cari aja teksnya ya. Nah, nggak usah nulis. Kita cari aja Wikipedia, biasanya banyak ini Wikipedia soal apa ya? Wikipedia soal JavaScript mungkin. Nih, aku mau ngopi teksnya doang sebenarnya. Paragraf baru. Banyak. Kita refresh. Oke. Terus gimana kalau kita mau simulasi dalam tampilan yang berbeda? Nah, ini biasanya di browser yang modern kayak Chrome dan turunannya, Firefox dan turunannya, itu ada DevTool-nya yang tadi. Tinggal buka aja di inspect. Sini. Nah, ini ada fitur untuk mengubah view-nya menjadi mobile atau tablet atau malah bisa diubah secara manual. Nah, tinggal klik aja ini. Ini di sini. Dan ini langsung jadi seperti ini. Ini kalian bisa ubah sesuai jenis HP. Mungkin kalian mau nyesuaiin di iPhone gimana, di Pixel 2 gimana, di Samsung gimana gitu. Atau kalian bisa mudah ubah secara manual, nggak bisa aja. Ya. Jadi ini menyesuaikan gitu. Aku biasanya pakai Galaxy, terus tak kasih ke 100% gini, karena pas aja ini. Terus ada satu tag untuk biar viewportnya, gampangnya tuh viewport tuh ini, tampilan tuh bisa menyesuaikan. Itu kita definisikan viewportnya, teman-teman. Caranya tinggal kalian bikin tag aja. Meta, karena meta digunakan untuk mendefine apa yang digunakan kan. Meta apa, meta tentang apa. Itu viewport, kita kasih name viewport. Ini untuk viewport, meta viewport. Viewport. Oke. Kita definisikan untuk konten. Oh iya, mungkin dijelasin sedikit kali. Oke. Ini namanya kan tadi saya jelasin dari pertama ya. Ini tuh tag. Kalau yang di tengah-tengah setelah tag ini tuh semuanya namanya atribut. Oke.
nanti bakal banyak atribut-atribut kayak gini. Oke, kontennya kita kayak sedikit. Width, width ini tuh lebar halamannya sama dengan device. Nah, itu lebar device-nya dikurangi width. Width itu lebar halamannya. Ini nanti biar bisa nyesuaiin sama lebar halaman di device yang digunakan. Ini ya. Terus kita buat init scale. Init scale itu yang pertama kali ukuran yang digunakan itu berapa? Yang paling digunakan itu adalah satu. Jadi kita init scale satu aja. Init scale, init scale. Oh, ada tutup tagnya. Support kontennya nanti itu adalah lebar halamannya, lebar device dikurangi lebar halaman. Init scale-nya itu zoom satu. Oke, kita run aja. Nah, ada perubahan tapi sebenarnya nggak terlalu kelihatan ya. Kalian komen nanti bakal kelihatan sih. Nah, ya, beda kan. Oh ya, ini sekalian tadi cara membuat komentar. Ini nggak cuman di bahasa pemrograman, di bahasa markup pun HTML atau XML itu juga bisa bikin komen. Bisa untuk bikin keterangan atau hanya untuk matikan kode itu juga bisa. Caranya tinggal tag buka seru titik dua, titik dua, strip dua, lalu strip dua lagi untuk ngakhirinya, sama tutup tag. Baru kalian tuliskan komennya di sini. Kali ini adalah viewport. Nah, kalau untuk matiin HTML-nya sama aja, tinggal buka tag, seru. Nah, ini mati semua kan jadinya karena belum ditutup. Kan jangan lupa ditutup. Biasanya di editor yang khusus yang udah untuk programming tuh ada shortcutnya. Kalau di VS Code tinggal tombol komen atau control slash langsung jadi. Nah, untuk ngembaliin juga sama, komen atau control slash. Oke. Untuk tag-tagnya itu masih banyak banget sebenarnya. Tapi ini kita mau mau bahas yang selanjutnya aja. Oke, sampai sini ada yang ditanyain nggak? Atau kecepatan? Enggak, harusnya ya udah pada paham. Dulu udah pernah belajar ya. Atau ini disconnect? Enggak kan? Udah paham paham. Mas Seno akhirnya datang. Lanjut lanjut. Nah, langsung ya. Untuk tag-tagnya itu nih kita pelajari satu-satu mungkin bakal panjang. Jadi aku tuh cara cara ngajar tuh gini. Jadi aku kenalin aja gini ya. Misal ini cara bikin tag dan lain-lainnya. Selebihnya kan ini tag itu bakal banyak. Nanti kalian bisa cari di referensi yang tak kasih tadi di W3 School, W3 School, W3 School. Dari di learn. Di sini ada banyak, ada heading, ada bikin paragraph. Sebenarnya tag HTML itu nggak banyak-banyak banget sih, dikit. Oke, kita langsung menuju ke atribut. Nah, jadi di HTML itu ada atribut yang tak jelasin sebelumnya tadi. Ini ya, contohnya name, content, init, scale, ada 3 atribut sini. Sini ada charset milik Meta. Kalau yang di lainnya itu tinggal ditulis aja. Ini mungkin aku lupa, mungkin dulu itu juga, ini aku ingatku pas aku nggak diajarin tuh atribut sampai kalau gunanya untuk apa gitu ya. Sebenarnya ini tuh HTML tuh bisa dikatakan jadi sebuah objek juga sih teman-teman. Ini objek heading, ya elemen juga, elemen heading. Ini juga elemen. Nah, ini tuh semuanya sebenarnya ada nama nih. Bisa dinamain, maksudnya kita bisa tahu ini tuh yang mana, itu tuh apa sih. Ini kan paragraf 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 ini sama-sama paragraf. Nah, ini kita beda ini gimana.
itu kita bisa ngasih atribut ID atau kelas. Nanti bisa di-recognize atau dikenali oleh JavaScript-nya. Kita tinggal bikin aja ID sama ID-nya apa. Misal ini paragraf 1, ntar 1. Atau juga bisa pakai kelas. Ya, kelas paragraf 2. Ini sama, sebenarnya ini sama-sama untuk mengidentifikasi, cuma nanti caranya beda mengidentifikasinya untuk ID sama kelas. Gampangnya, kelas itu bisa dipakai untuk void, teman-teman. Jadi gini, misal kamu ini anu ya, bukan secara teknikal tapi cara bodohnya istilahnya gitu. Kalau kita mau nyari tahu ini tuh namanya apa, jadi kita cek di sini. Oh, ini per satu. Nah, kalau misal kita ini bikin lagi ini ID yang sama, nanti bakal ke override, teman-teman. Bakal ke override, padahal kontennya beda. Ada caranya untuk biar nggak ke override, cuman itu nggak rekomend. Kalau emang kalian punya dua paragraf dengan isi yang berbeda, tapi ingin membuatnya jadi satu nama, itu bisa pakai kelas. Jadi pakai weight, jadi ini nggak bisa kalian jadi kelas. Nanti ini berguna banget pas kita bikin CSS sama JavaScript. Oke, kita dulu ya. Oke, terus kita masuk masuk sedikit ke JavaScript, ke CSS. CSS itu styling ya, styling language. Jadi CSS itu bisa dimasukkan langsung ke inline. Ada beberapa ya, ada inline. Inline itu benar-benar kalian tulis langsung di baris ini sebagai atribut. Karena nanti ada atribut class, ada atribut konten. Nanti bisa kalian bikin atribut untuk CSS tuh style atributnya. Misal ini tak kembaliin ke besar ya, yang ke besar. Ya, gini. Refresh dulu. Misal kita mau bikin CSS inline di ini kelas par 1 yang FGG atau heading aja di headingnya yang belum ada atributnya. Itu tinggal definisikan atribut style. Nah, ini yang banyak. CSS itu bener-bener banyak ya teman-teman code-nya. Banyak banget. Jadi untuk mempermudah itu, kalian bisa gunain inspektor tadi atau devtool. Tak jelasin nanti juga. Ini aku contoh dulu aja, yang paling simpel adalah color. Biasanya di editor tuh langsung ada intelligence-nya kayak gini nih. Kalian bisa, ini color bisa pakai ini langsung nama colornya atau pakai hex atau pakai RGB. Kalau pakai hex sama RGB ini jadi nanti aja. Ini coba pakai yang paling simpel aja, blue. Lupa titik komanya. Nah, ini inline. Nih, tak kasih inline. Nanti kodenya tak share. Inline CSS. Oke. Kita bisa nambahin juga sebenarnya lebih dari satu. Nah, ini berapa ya? Bisa. Yang penting dipisahkan dengan titik koma. Misal, font size-nya. Nah, kita bisa pakai yang sudah tersedia kayak larger medium, bisa juga pakai ukuran px atau persen. Tapi ini kita pakai yang di default dulu, pakai larger ya. Nah, ini kan dipisahnya dengan titik koma. Nah, terus gini kalau kita gini-gini terus kan misalnya ganti-ganti larger, ganti-ganti ke 500 px ini. Oh, jadi besar sekali. Kadang kita ngecek-ngecek lama dan harus refresh. Bisa pakai DevTool atau inspektor ini buat nyesuaiin aja. Caranya, tadi kan ada selektor. Kalian klik aja selektor, klik elemennya, dan aku milih heading. Udah, bener ya.
tinggal kalian edit langsung aja di sini. Ini kayak kecil-kecil banget ya, ini soalnya di sini nggak bisa di zoom sih. Di sini elemen style, artinya elemen style itu benar-benar elemen yang kalian pilih. Kalau yang di bawah-bawah ini tuh nanti lah tak jelasin, ini tuh beda untuk teks sama kelas sama ID, nanti beda. Kalau kalian mau ngedit ini secara live untuk biar pas aja itu baru kalian masukin tuh bisa ya, tadi dipilih kalian ubah aja di sini, misal tak ubah ke 4 px, nah, kecil banget, kalian naikin misal udah pas 70 px, udah besar. Nah udah, jadi tambah lagi bisa, misal kalian mau kasih tengah ya, alignment text, text alignment center bisa. Jadi kalian nggak harus nulis ini refresh, kalian bisa tidur di sini, udah dapet ininya, code-nya, bisa kalian copy, bisa semua, bisa yang diperluin aja juga nggak apa-apa. Bentar, nih, kalau mau override di sini, tinggal kalian paste. Nah, mungkin mesti nggak rapi kalau ngopinya dari situ, jadi kalian rapiin aja. Ya, udah sama kayak yang kita tulis di sini kan. Ingat ya, kalau kalian nulis di sini terus nggak kalian ubah di sininya, ya nanti nggak berubah. Contoh, ini warnanya tak ubah jadi warna kuning. Nah, ini kelebihan DevTool juga nih. Ada fitur untuk kalian gampang select warna-warna. Jadi kalian nggak usah ngapalin warna hexadesimal, nggak usah browsing lagi di browser, nggak usah. Ya, aja kayak kayak pakai aplikasi-aplikasi editing kan. Ya, tinggal ganti aja. Kalau ini misal tak ganti warna hitam, kan tadi biru. Kalau ini nggak disimpan, ya udah balik lagi gitu. Karena ini cuman untuk pas itu juga ya, pas saat ini hanya untuk uh, add the time-nya aja. Misal kalian emang butuh ini nyesuaiin dulu baru di save, bisa. Oke. Lalu kalau misal kita nulis inline kayak gini, terus kita stylenya banyak banget, nanti bakal gimana ininya, apa rapi kodenya. Misal kita nambah font family, ngubah fontnya jadi misal Silveria, ini masih panjang lagi, misal nambah apa lagi panjang gitu kan, itu nggak rapi. Makanya ada external CSS, jadi kalian bisa naruh file CSS kalian itu di eksternal, di file yang lain. Sebenarnya yang paling pertama itu di dalam file HTML dulu sih seharusnya. Jadi kalian bisa nambahin text style di sini. Nah, baru di dalam sini kalian definisikan untuk CSS-nya. Caranya gimana? Nah, ini baru baru yang tadi kelas sama ID itu berguna di sini. Nanti kita bakal bedain dulu. Dulu ke ID ya. Oke, di sini kita punya 3 paragraf. Yang dua kelasnya par1, which is sama. Yang satu itu pakai ID dengan paragraf 3. Yang satu itu hanya pakai tag. Jadi kalau kita pakai CSS yang tidak inline, tidak langsung kita tuliskan di dalam elemen tagnya sebagai atribut, kita harus menamai, istilahnya itu kayak menandai gitu. Nah, yang pertama itu kita coba pakai yang paling atas ya, kayak kelas. Kan aku tadi yang jelasin, kalau kelas itu adalah nama yang wide. Jadi kalau misal pakai ini kelas namanya par1, ini namanya juga par1, jadi ini adalah dalam satu kesatuan, satu keluarga gampangnya, satu keluarga. Jadi kalau ini diberi sifat yang sama, dia bakal sama. Caranya, kalau untuk class, CSS untuk class itu kalian tambahkan titik yang menandai kalau itu kelas. Oke. Baru kalian tuliskan nama selektornya. Kalau ini kan selektornya yang ini itu pakai class. Par1 samain. Par1
Baru kalian buka ini kurung kurawal atau curly branch, baru kalian definisikan ininya code CSS-nya. Misal aku ini copy aja atau tulis aja lah. Ini kan untuk yang bentar, ini dua paragraf ini itu yang ini kan ya, yang ini. Yang atas ding, yang atas. Oke. Misal ini belum belum pakai warna merah, color red. Misal lagi, nah ini berubah ya. Fontnya mau dirubah. Oh iya, ini tuh font bawaan ya teman-teman. Jadi kalian mau install font lain bisa, nanti ada caranya. Sama referensinya kalian bisa buka di sini, juga banyak sama. Karena CSS itu banyak banget, apalagi untuk animasi color dan antek-anteknya ada banyak banget. Makanya kadang kita bisa lihat website itu bisa bagus banget. Ntar, nah ini di sini, ini ada banyak. Oke, balik lagi ke yang tadi. Nah ini kan sudah berubah. Lihat ini kan sudah berubah sesuai kelas yang kita definisikan sebagai selektor. Artinya yang punya kelas ini itu satu keluarga. Dalam artian kalau kita kasih sifat sama di style ini, dia semuanya bakal sama. Ini pun kalau tak kasih kelas juga gitu, sama. Yang bawah yang panjang ya kelihatan. Kelas para satu. Nah, ya. Balikin dulu. Nah, kalau ID gimana kalau ID? Kalau ID pakainya tag, hashtag, pagar. Hmm. Terus nama ID-nya. ID-nya apa? Vertical. Color. Kalau sih green. Nah, gitu. Lagi, ya ini ya. Yang ini. Oh, di zoom mungkin. Ya. Nah, kalau cuman tag, kalian tinggal tagnya aja langsung. Nah, ada tiga jenis ya di sini. Kelas, ID, sama tag. Itu namanya CSS selector. Nah, tinggal kalian tulis definisikan teksnya. Misal ini ping nya Sarin search ya, bakal sesuai. Ini bakal nyesuaiin selektornya. Misal ya, tidak jelasin ulang. Kalau kelas itu diawali titik, itu bakal semua yang ada kelasnya itu bakal mempunyai style atau tampilannya style yang sama yang didefinisikan di kelas ini kan kelasnya par satu. Jadi ini juga nih buat kelas par satu ini semuanya bakal sama. Kalau ID bakal sesuai ID-nya. Kalau ini par 3 ya ini par 3. Kalau kita kalian bikin par 4 itu beda lagi nanti. Harus dirubah ke par 4. Kalau emang mau sama seperti yang par 4. Kalau tag itu cukup tag aja. Jadi kalau sebenarnya ini agak tricky di sini. Kalau kalian bikin selektor yang pakai tag itu diperhatikan banget soalnya. Dan misal kalian bikinnya div, itu bisa aja semuanya berubah. Nah, tapi nanti ada cara lain lagi untuk gimana nyesuaiin itu sesuai yang kita butuhkan. Oke. Terus kalau outset gimana kalau CSS-nya kita bikin di eksternal biar nih nggak satu file nih kan mungkin kita mesti bakal panjang banget nih CSS-nya pasti. Makanya kita bisa bikin eksternal. Kita bisa bikin file baru aja. Misal ini style ya, style.css gitu. Oke, jadi eh, kalian bisa embed gampangnya itu bahasanya itu embed. Bisa masukkan, bisa include
dalam sisa import atau apapun itu bahasanya intinya masukin ke sini, tinggal kalian pakai tag link. Jadi ini aku ngetiknya pakai satu jari soalnya satunya megang mic. Link ini, terus xref. Xref itu untuk mendeskripsikan alamat filenya, bisa URL, bisa file path. File path itu maksudnya tempat kalian nyimpan folder. Kadang kalau kita pakai framework CSS tuh ada yang versi online tadi. Jadi biasanya diawali oleh HTTPS atau HTTP. Nah, kalau kita pakai yang online atau bisa disebut dengan CDN, itu kita nggak bisa pakai untuk offline gitu. Kalau emang kita punya file sendiri di sini, kita pakai aja. Kan tadi kita udah bikin di sini style CSS, tinggal kita masukkan di sini. Tapi ini harus diperhatikan tempat kalian nyimpennya ya. Kalau satu folder ya itu lebih gampang sih, tinggal kalian tulis aja namanya style CSS gini. Beda lagi kalau misal foldernya berbeda ya, jadi kalian harus bikin folder. Misal ini misal CSS gitu ya, CSS terus ini kalian pindah ke sini, ya kan? Sini, jadi kalian harus define sama folder-foldernya juga pathnya. CSS atau mungkin di editor-editor teks editor yang modern-modern tuh udah ada fitur fan path jadinya. Coba aja mungkin kalian bisa coba nih misal editornya beda. Kalau di Visual Code klik kanan, nek tipenya kalian berbeda, klik kanan ada ini reveal on Finder atau reveal on File Explorer. Itu berarti bisa. Atau ada juga fitur untuk copy paste langsung. Jadi dia bakal mengcopy paste-nya aja. Asumsiku kalian paham paste ya. Paste itu tempat alamat dokumen, nyimpan dokumen tuh nyimpan file. Ada relatif sama sama path. Path itu bener-bener full path dari awal sampai akhir. Dari root folder namanya. Kalau relatif tuh hanya yang di sini aja yang nampak. Ya kan? Relatif kalian bisa copy di sini. Hmm, yang ini harusnya ya. Ya, sama. Setelah itu, tinggal kalian kasih railing. Ini sebagai apa sih? Ini adalah kan ini file style set yang kalian load, itu yang kalian masukkan ke file template itu adalah file CSS atau file styling. Jadi kalian kasih tahu ini adalah file style sheet, style sheet. Dan kalian tutup style sheet, bener ya. Nah, setelah itu kalian bisa pindahkan ini ke file eksternal. Kalau misalnya kita hapuskan nanti bakal hilang stylenya. Nah, ini kita bisa pindah di sini. Jadi bakal lebih rapi aja. Tuh, sama kan? Nah, jadi kalian bisa benar-benar bedain nih kalau ini tuh khusus HTML aja. Terus di sini khusus CSS aja gitu. Jadi semuanya bisa diwakilkan dengan tadi selektornya. Bisa pakai kelas, bisa pakai ID, bisa pakai tag. Nah, ini. Tapi nek misal kita campur bisa nggak? Bisa aja. Cuman nanti bakal ke override. Ke override tuh dalam artian bakal didahulukan yang di inline biasanya teman-teman. Jadi misal mana yang contoh, nah ini ya. Ini kan par satu itu warna merah. Nih, kalau kita di sini jadikan inline, ini misal kita left dulu di sini ya. Di sini, sorry, sini. Terus kita kasih color lagi. Oke, color. Jadi blue jadi aqua white. Nah, yang atas ini kan bakal dicoret karena tidak berlaku dan di override dengan yang bawah. Tuh, misal ini tak begitu ya. Ini style color. Salmon. Ini kan merah. Nah, ini jadi warna salmon. Tuh. Jadi
ada gunanya, nggak berarti CSS inline itu nggak ada gunanya. Kalau kalian pakai framework atau template, itu kan biasanya CSS udah banyak. Nah, tapi misal kalian mau ngubah beberapa doang yang nggak perlu ngubah file stylenya atau file CSS-nya yang banyak itu, kalian bisa override aja lewat inline. Atau nanti kalian bisa define di sini. Kayak tadi, bikin text style ini, baru kalian tulis lagi di sini. Itu bisa. Itu untuk CSS. Untuk uh, code-codenya CSS, kalian bisa buka tadi ya. Mungkin nanti tak kasih tugas. Oke. Lanjut ke JavaScript. Ini karena materinya semua perkenalan, kita masih nyoba-nyoba cuma kenal. Jadi kita udah dapet CSS sama HTML. Terus kalau JavaScript itu gimana? Kita lihat ya. Di sebuah website ini kan ada HTML sama CSS yang baru kita bikin. Semua ini bukan bahasa pemrograman kan. Terus kalau kita mau melakukan sesuatu yang berkaitan dengan pemrograman itu gimana? Itu kita bisa pakai JavaScript. Nah, JavaScript itu sekarang sebenarnya nggak baru sih. Tapi bisa hitung baru karena baru sekitar 10 tahun. Ada teknologi baru yang namanya Node.js. Dulu kalau pas aku makul ini, dulu diajarinya, dikasih tahu kalau JavaScript itu hanya untuk tampilan aja. Tapi sebenarnya JavaScript itu bisa dibuat untuk membuat website secara penuh. Bisa dibuat untuk bikin backend. Karena emang dasarnya kan JavaScript itu bahasa pemrograman. Jadi kalau misal kalian, kan ini kalau sekarang ini kita fokus kelasnya, itu backendnya kayak PHP, pakai PHP, kayak Laravel, Lumen. Nah, tapi nih kalian misal mau belajar sendiri nanti, itu bisa bikin backend pakai JavaScript. Jadi kalian di depan, di front end pakai JavaScript, di back end juga pakai JavaScript gitu. Jadi benar-benar bisa jalan. Bahkan beberapa aplikasi yang kalian sering pakai itu dibangun pakai JavaScript. Contohnya Discord, Discord desktop, bukan Discord web ya. Discord desktop itu sebenarnya itu base-nya adalah website, tapi di wrap atau dibungkus dengan native. Jadinya kayak bener-bener aplikasi desktop gitu. Padahal itu sebenarnya website menggunakan Node.js namanya Electron. Selain Discord ada WhatsApp, ada Signal dan masih banyak lagi. Karena kenapa kok pada gitu? Kenapa kok nggak bikin aplikasi desktop sendiri? Karena lebih cepat development. Jadi gini kalian teman-teman, kalau misal kalian bikin aplikasi website yang udah canggih gitu kayak Discord, kalau kalian mau bikin lagi dalam bentuk desktop, bener-bener desktop murni, itu kan kalian butuh lama juga nyesuaiin dan lain. Dengan itu kalian bisa ngubah bentuk website itu jadi aplikasi, bener-bener aplikasi native. Sebenarnya nggak native banget sih ya, tapi itu bisa komunikasi dengan hardware kalian secara baik gitu. Ada lagi Figma. Figma juga. Figma kalau kalian pakai aplikasi desktopnya, nah itu sebenarnya pakai Electron. Oke, mungkin ini bisa buat ngobrol atau apa ya. Kalau ini kita pakainya untuk front end, untuk front endnya. Sebenarnya bahasa JavaScript itu bisa untuk apa? Banyak. Kalian bisa bikin aplikasi sederhana hanya dengan JavaScript saja, CSS dan HTML. Kalian bisa bikin action karena ini ada listener dan lain-lainnya. Nanti mungkin sambil jalan bisa dijelaskan. Paling gampang belajar JavaScript itu adalah di konsolnya sih teman-teman. Jadi kalian bisa lihat di sini. Kalau oke, aku ambil ambil referensinya adalah Python ya, biar sama aja kan ini ada yang baru sama yang lama. Mahasiswanya. Kalau di Python sebenarnya semua bahasa pemrograman itu sama. Kalau emang bahasa pemrograman itu berarti dia emang bisa nyimpan variabel. Ini ciri-ciri ya, bisa nyimpan variabel. Ciri-ciri gampang ini bahasa pemrograman itu bisa adalah bisa nyimpan variabel, bisa
logika, if else, switch, ya bisa operasi aritmatik gitu. Di CSS itu ada teknologi yang namanya SCSS atau SAS. Itu bisa pakai variabel. Mungkin tapi itu nanti materi advance ya. Jadi kita belajar dari dasar dulu. Kayak ini aku mau ngasih tahu kalau benar-benar JavaScript itu bahasa pemrograman. Kalian bisa buat variabel. Bisa bikin variabel nama nama kan. Tuh, tinggal kalian call aja nama. Ya, oke. Kalau kita mau pakai JavaScript di file HTML kita, itu caranya gimana? Kalian bisa langsung tulis di bawah, di filenya maksudnya. Atau sama kayak CSS, kalian bisa load secara eksternal karena biasanya banyak orang yang udah bikin plugin-plugin sesuatu yang udah jadi fitur-fitur yang bisa kita pakai langsung gitu. Jadi biasanya tuh kita embed atau kita include atau kita import gitu. Nah, caranya kalian tinggal bikin tag-nya aja. Tag-nya itu script, teman-teman. Ini sangat best practice ya. Bikin tag script itu kalau bisa di bawah. Jadi kalian khususin aja. Di atas itu untuk style set. Kalau itu untuk script. Mau kalian embed, include ataupun nulis langsung direktif, mending ditaruh langsung di bawahnya. Sebelum tag penutup body. Dan script. Script. Nah, caranya kalau mau ngecek apakah bisa jalan, JavaScript ini nanti perlu ini ya, perlu materi yang lebih panjang karena ini bahasa pemrograman. Jadi nanti next kita bakal bahasnya JavaScript sesuai yang ada di first class kan. Oke. Kalau bikin variabel itu kita bisa pakai var variabel, bisa pakai const, var, bisa pakai constant, bisa pakai let. Ini ada beda-bedanya, tapi nanti bakal kita pelajari di JavaScript yang selanjutnya. Kalau ini kan masih pengenalan. Nanti ada kita juga belajar juga soal ECMAScript gitu. Mungkin nanti kalian bisa sharing-sharing dulu ya. Nih, dulu. Oh iya, JavaScript itu bisa OOP ya teman, bisa pemrograman berorientasi objek. Karena emang JavaScript dibuat seperti itu sebenarnya. Kita bisa bikin sebuah variabel misal nama John nama Johnny. Kalau kita mau ngecek, kita bisa log. Caranya tinggal konsol tambahkan log, baru kita panggil variabelnya. Kalau gampangnya di Python itu kayak print sebenarnya. Cuman ini aslinya gunanya bukan untuk ngeprint, tapi ini untuk ngelog apa yang sedang terjadi. Biasanya untuk debugging. Kalau misal ada error nih, ada error, ngecek-ngecek variabelnya yang error yang mana, nanti pakai log bisa. Tuh. Jangan lupa pakai titik koma. Nanti ini bakal kita belajar lagi soal titik koma. Karena bisa juga sebenarnya JavaScript pakai titik koma. Ya, di sini bakal ada Johnny. Aritmatika bisa juga. Misal total, total 4 tambah 1. Total. Nah ini ada jadi 5 gitu. Ini yang hari ini kita JavaScript-nya belum nyampe benar-benar belajar JavaScript-nya ya. Ini masih next. Tuh ini pengenalan JavaScript-nya aja. Kita ulang lagi ya di CSS-nya. Ini jam berapa ya? Di CSS-nya
intinya tadi yang saya jelasin yang itu adalah hal-hal yang paling important, yang paling penting. Kalau untuk praktek CSS-nya kalian bisa cari di W3 School karena masih waktunya nggak cukup ya. Nggak kasih tahu dulu aja caranya gimana. Misal kalian mau bikin post ini gradient, kalian bisa cari aja di sini gradient gitu. Kalau icon link advanced rounded background color. Nah ini di W3 School ini selain gratis, itu juga ada try-nya. Kalian bisa trial code-code-nya yang ada di sini. Kalian bisa langsung coba di sini, nggak usah langsung. Tapi ini online, teman-teman. Tuh. Misal kalian mau bikin gradient. Ini misal asumsinya kalian belum tahu cara bikin gradient. Nah, kalian bisa search. Tadi caranya buka W3 School. Cari aja referensinya yang gradient. Cari. Nah, ini emang bahasa Inggris doang ya. Ini. Nah, ini adalah caranya. Ini pakai selector ID. Saya bikin gradient itu kayak gini. Ini ada banyak cara sebenarnya bikin linear gradient. Ada yang kayak ini. Ini kan curek artinya. Ini arah gradientnya itu kan ke kanan. Ini bisa kalian rubah ke kiri, ke bawah. Tapi juga bisa pakai derajat ya untuk mengubah derajat. Kalau pernah pakai Corel Draw itu kan juga bisa ya diubah derajatnya. Itu. Waktu ini udah habis sebenarnya. Jadi cukup aja. Nek bisa ada yang tanya sih, coba ada yang tanya enggak? Ya. Oh, untuk absensinya. Oh, tak kira. Ada yang tanya enggak? Halo. Ini apakah ada hubungannya dengan Bootstrap? Yang mana nih? Yang mana? Kemarin kan saya itu dalam proyek Java HTML CSS ya, itu Mm-mm. ada kelompok lain itu menggunakan Bootstrap Ya. seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah di sini kita akan menggunakan Bootstrap juga atau memang murni bahwa Hmm. itu ntar HTML dan CSS yang kita gunakan? Ya, ya, oke. Oke. Ini kan hari ini kita baru kenalan dulu soal CSS. Mungkin ini nanti teman-teman jangan anu ya, jangan matok banget ke sini ya. Mungkin kita bakal beda. Kita nyesuaiin misal ini kurang nih, kita bakal nambah kelas gitu, oke? Nah, karena ini belum selesai waktunya, minggu depan kita bakal bahas CSS secara lebih jauh dan juga bikin halaman styling benar-benar pakai CSS dasar dulu, CSS murni gitu. Baru nanti kita pakai framework atau em, apa istilah UI kit. Mungkin ada yang belum tahu bedanya framework CSS sama kita pakai CSS murni ya. Mungkin juga banyak yang udah tahu. Sebenarnya itu kan ini gampangnya tuh file yang udah dibikin orang kayak gini pakai data selektornya kan kita tinggal pakai kayak gitu. Jadi kenapa kita harus tahu dulu yang ini nggak pakai bootstrap langsung? Karena nanti kalau kalian pakai bootstrap pun tak buka bootstrap ya, mesti kalian bakal nyesuaiin dong. Nggak mungkin kalian bakal pakai pure elemen-elemen yang ada di bootstrap itu, nggak sih? Misal kalian bikin di bootstrap itu cuma ada beberapa warna. Nah, kalian mau ngubah warna, kan kalian juga harus tahu caranya ngubah gimana pakai CSS gitu kan. Nah, contoh komponen, ada button. Ini kan cuma ada beberapa warna. Lah, kalau kalian mau ngubah warna yang lain seperti ini kan kalian harus tahu CSS-nya. Kalian bisa inline atau kalian bisa bikin file style baru gitu. Gimana?
Ini project yang Berarti itu ya kita yang Bu harus Maria. mempelajari dulu berarti ya. Iya, Jadi iya, iya. konteksnya kita pelajari dulu, nanti kalau umpamanya kita itu sudah paham, kemungkinan kita juga sudah pasti paham dengan bootstrap-nya, seperti itu Hmm, hmm, hmm. dasarnya. Ya, Bootstrap itu sebenarnya kan ya untuk bantu. Framework itu emang dibuat untuk bantu kita mempercepat dalam melakukan sebuah development. Tuh. Baik, baik. Terima kasih. Oke. Oh iya. Eh, minggu depan kan kita bakal belajar CSS, bikin page sendiri ya. Oh ini aja, biar kita ada outputnya. Minggu depan kita bakal bikin page untuk bikin portofolio pakai CSS murni, sama JavaScript-nya minggu depannya lagi aja. CSS dulu. Itu. Jadi aku ngasih tugas ini untuk pertemuan ini buat minggu ke depan itu kalian bikin apa ya? Oh ini aja, kemarin kan udah ngumpulin, udah bikin biodata. Itu kalian tambahin aja dikit apa pakai styling sedikit biar ada tugasnya aja. Oke. Kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, mending ditutup. Permisi. Oh ya, Penilaian yang akan diambil untuk sedikit tambahan itu apa? yang mana? Oh yang tadi, yang Tugas baru ini, nilainya. tugas baru ini. Penilaiannya gimana ya? Penilaiannya itu nanti ya kalau kalian eksplornya banyak, nanti nilainya bagus. Karena tujuannya itu biar kalian eksplor dulu soal CSS gitu. Kalau emang tiba-tiba kok jadi bagus, ini aku nggak bisa nggak bisa nentuin ya karena aku nggak tahu kalian itu cari template atau enggak. Cuman nih bisa bener-bener cari referensi yang tadi, cari browsing nggak apa-apa, cara bikin ini, cara bikin itu gimana. Cuman jangan copy template gitu. Jadi penilaiannya di eksplorasinya. Baik, terima kasih lagi. Itu Mas Seno dari tadi angkat tangan ngapain Mas? Nggak jadi, nggak jadi. Ini siapa bidangnya mau ditutup atau enggak? Halo, halo, halo. Halo, bidang-bidang. Ini mana ini? Oke, aku udah nutup tadi kayaknya. Belum sih? Belum, belum menutup Oh tadi. belum. Ya sorry. Oke. Jadi kalau nggak ada pertanyaan lagi, nanti nih ada pertanyaan lagi ya di grup aja lah. Tuh, udah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.